Assalamualaikum Piknikers, ketemu lagi di channel Piknik ID. Kali ini kita akan bikin konten yang sedikit berbeda ya Piknikers, karena kita akan membahas berbagai topik yaitu hotel, tempat wisata, dan kuliner, karena kita akan melakukan beberapa hari trip ke Pulau Lombok. Perjalanan ke Lombok kita tempuh dengan menggunakan pesawat ya Piknikers. Kali ini kita akan coba naik maskapai Garuda Indonesia. Sebagai informasi aja bagi Piknikers yang ingin traveling dengan menggunakan pesawat, saat ini di bandara itu sudah sama sekali nggak ada pemeriksaan apa-apa lagi. Jadi itu nggak ada lagi itu periksa vaksin lah, pakai masker atau anything yang berhubungan sama COVID itu udah nggak ada lagi. Jadi benar-benar kondisinya itu seperti sebelum pandemi. Jadi Pikniker sudah bisa melakukan traveling dengan pesawat yang lebih bebas tanpa ada keraguan lagi ntar ada pemeriksaan atau segala macam. Tapi untuk maskapai tertentu memang ya Piknikers saat di dalam pesawat kita masih diminta untuk menggunakan masker. Itu lebih ke preventif ya Piknikers, tapi kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Perjalanan dari Jakarta ke Lombok kita tempuh kurang lebih 2 jam ya Piknikers. Kita mendarat di Bandara Internasional Lombok, tepatnya di daerah Praia. Nah dari bandara ini kita langsung menuju ke kawasan Mandalika, tepatnya di daerah Kuta ya. Jadi Kuta ini nggak hanya ada di Bali ya Piknikers, di Lombok pun ada daerah yang namanya Kuta. Nah Kuta ini ada di sebelah selatan bandara, sedangkan nanti kita akan menginapnya di Kota Mataram, yaitu di sebelah utara Bandara Internasional Lombok di Praia. Nah kita udah nyampe di kawasan Mandalika. Kawasan Mandalika ini memang sekarang lagi naik daun karena seperti yang kita tahu di Mandalika ada sirkuit MotoGP ya. Jadi ini cukup heboh kemarin saat ada perhelatan MotoGP internasional yang menjadi pusat perhatian dunia. Nah kita coba lihat, nah ini adalah gerbang masuk sirkuit MotoGP, ini gerbang utama ya Piknikers. Tapi waktu itu memang lagi nggak ada event, jadi kondisinya cukup sepi dan gerbangnya juga ditutup, jadi kita nggak bisa masuk melihat kawasan dalam sirkuit ini. Jadi kita sempatin aja nih foto-foto di beberapa ikon sirkuit Mandalika ya. Jadi ada tulisan sirkuit Mandalika, kemudian ada patung pembalap nih ya. Kita sempatin dulu nih foto-foto mumpung di sini nih Piknikers. Kemudian yang surprise-nya ya Piknikers, kebetulan saya kan sewa ini ya Piknikers, sewa mobil di airport. Jadi hanya on the spot ya, saya cari di Google, kemudian dapatlah mobil sewaan berikut sopirnya ya. Dan ternyata si drivernya ini kasih informasi kalau di daerah sini ada spot-spot wisata yang menarik. Nah, jadi kita sempat mengunjungin beberapa spot wisata menarik di kawasan Mandalika ini. Dan ternyata Piknikers pantainya Masya Allah indah banget. Saya benar-benar nggak nyangka ya Piknikers kalau di Pulau Lombok ini ternyata pantainya seindah ini. Dan kebetulan kita nyampenya ini memang sore, jadi kita ngejar sunset ya. Pas nyampe di lokasi, nah kita akan berkunjung ke lokasi yang namanya Bukit Marquez. Nah pasti ada yang nanya-nanya, loh kok namanya Bukit Marquez ya? Karena memang menurut si pemandu wisata ini yang sekaligus driver mobil yang kita sewa di Lombok ini, bukit ini waktu MotoGP kemarin sempat dijadikan oleh pembalap Marquez sebagai tempat menghabiskan waktu ya. Di sela-sela dia ikut lomba MotoGP, dia sempat olahraga, kemudian lari-lari pagi sampai naik ke bukit ini, sehingga bukitnya jadi namanya Bukit Marquez.
Bukit Marquez ini punya 3 puncak piknikers. Jadi kemarin kita sempat kunjungin atau kita udah sempat daki ke 3 puncaknya. Dari puncak pertama itu kelihatan sirkuit, dari puncak kedua itu kelihatan pantainya sebagian, dan dari puncak ketiga, nah ini pemandangannya 360 derajat. Jadi kelihatan semua kawasan Mandalika dari puncak yang tertinggi ini. Kemudian piknikers bisa lihat sunsetnya, Masya Allah indah banget ya. Jadi sunset di Lombok ini gak kalah dari sunset di Pulau Bali ya piknikers. Jadi perpaduan dari pegunungan, pantai, kemudian ada lagi sirkuit Mandalika menjadikan sunset di Lombok ini, tepatnya di daerah Mandalika, ini jadi salah satu sunset terbaik yang pernah kita saksikan. Dan jujur aja ya piknikers, pemandangan di kawasan Mandalika yang sempat kita saksikan kemarin itu benar-benar di atas ekspektasi ya piknikers. Jadi kita nggak nyangka kalau kawasan Mandalika ini hampir mirip seperti kawasan selatan Pulau Bali ya. Tepatnya seperti di daerah Uluwatu. Jadi pemandangannya dihiasi tebing-tebing yang curam, kemudian langsung bertemu sama bibir pantai. Pokoknya mantap deh pemandangan di kawasan Kuta Mandalika Pulau Lombok ini. Jadi piknikers sangat direkomendasikan untuk mengunjungi kawasan Kuta Mandalika saat berkunjung ke Pulau Lombok. Selesai dari kawasan Mandalika, kita menuju ke hotel di Kota Mataram. Kita sempat kunjungi sebuah desa adat yaitu namanya Desa Adat Sade. Nah, ini merupakan desa adat yang masih menggunakan atau penduduknya ya, masih menggunakan cara-cara tradisional untuk hidup. Bahkan mereka hanya menikah sesama mereka aja. Jadi mereka nggak menikah sama orang luar. Katanya sih tujuannya biar tradisinya bisa tetap terjaga. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam dari Kuta Mandalika, akhirnya kita sampai di Prime Park Hotel and Convention Lombok. Tepatnya di Kota Mataram ini piknikers. Jadi Prime Park ini adalah salah satu hotel terbaik yang ada di Pulau Lombok ya piknikers. Karena memang ini hotel konsepnya sangat modern minimalis ya tepatnya, dengan bangunan yang masih relatif baru. Kemudian dia juga punya kelebihan yaitu punya infinity pool yang cakep banget. Nah, nanti akan kita cek. Nah, ini adalah lobinya. Lobinya memang tidak terlalu besar dan megah ya, tapi tetap mewah. Kemudian di samping lobi ini terdapat juga semacam kafe ya. Pengunjung ataupun pengantar yang nggak mau naik ke kamar, ada kafe di sebelahnya. Selesai check-in, kita langsung menuju ke kamar. Kita udah masuk ke dalam lift. Suasana liftnya cukup lega ya piknikers, dengan nuansa kayu sehingga lebih hangat. Kita udah nyampe di lantai 9 karena kita requestnya di lantai tertinggi. Dan lantai 9 ini adalah salah satu lantai tertinggi di Prime Park. Nah, sekarang kita room tour ya piknikers. Nah, beginilah suasana di dalam kamar The Prime Park Hotel. Dengan kasur tipe king size ya piknikers. Ini kasurnya cukup besar, ini muat untuk 4 orang ini. Berbagai fasilitas yang ada di kamar ini kita coba cek satu persatu ya. Di sebelah kanan
tempat tidur, ini ada telepon dan meja kecil sebagai tempat ya untuk naruh laptop bisa juga, atau tempat naruh handphone. Kemudian ada juga senter darurat yang sudah bisa langsung nyala, itu ada chargerannya juga ya piknikers. Nah kemudian ini kebetulan ada setrikaan, karena kita memang request setrikaan ya, karena beberapa baju kondisinya kusut dan mereka sediain setrikaan, dan kalau mau alas setrikaan juga bisa. Jadi piknikers tinggal request aja. Di sebelah kanan tempat tidur juga terdapat sebuah kaca yang besar dan tinggi ya piknikers. Jadi kalau buat ngaca full body, nah ini bisa di kaca ini. Kemudian terdapat juga satu buah meja kerja yang mana mejanya cukup minimalis ya, dengan desain kayu yang hangat. Kemudian di sebelah mejanya terdapat sebuah televisi ukuran 55 inch. Nah, terdapat juga peralatan untuk membuat kopi dan teh, sudah disediakan juga. Kemudian terdapat juga brankas, dan di sebelah brankas terdapat satu buah mini kulkas. Isinya masih kosong ya piknikers. Jadi kalau mau bawa makanan atau cemilan, minuman, tinggal taruh di kulkas. Ini di bagian pintu masuk ya piknikers, terdapat gantungan baju. Nah mungkin kalau bisa kasih masukan ya, kalau boleh kasih masukan buat Prime Park. Ini kan hotelnya udah lumayan bagus ya, bintang 4. Minimal disediakan satu lemari ya. Jadi bajunya nggak ngegantung di dekat pintu masuk kayak gitu, jadi kurang proper aja kelihatannya. Sekarang kita cek kamar mandinya seperti apa. Untuk kamar mandinya nuansanya ini lebih luxe ya, karena desainnya menggunakan marmer yang nuansa coklat gitu sehingga lebih mewah kesannya. Terdapat juga satu buah hair dryer, kemudian amenitiesnya juga cukup lengkap, dan amenitiesnya juga yang enggak yang apa istilahnya biasa ya, tapi lumayan lah, lumayan berkelas walaupun bukan yang branded. Kemudian untuk area showernya di sini juga udah disediakan perlengkapan mandi seperti body lotion, sampo, tapi tetap ya kita pakai sabun batangan yang dibawa dari rumah, karena nggak tahu ya lebih enak aja gitu daripada pakai sabun dari hotel. Kemudian ada pegangan juga, jadi mereka cukup aware juga ya, disediakan pegangan juga di area kamar mandi, tepatnya di area shower. Nah ini televisinya. Kalau televisi di Prime Park ini sudah menggunakan Smart TV ya piknikers, sudah bisa putar YouTube juga. Kemudian terdapat juga beberapa fasilitas yang bisa piknikers browsing di televisinya secara langsung. Nah sudah sore, dari lantai kita terlihat begitu jelas ya sebuah masjid besar yang merupakan Masjid Islamic Center Lombok. Jadi nanti malam kita akan coba main-main ya ke Masjid Islamic Center itu. Nah, tadi kan kita udah bilang ya, salah satu kelebihan dari Prime Park ini adalah dia punya infinity pool yang cakep banget. Nah, sekarang kita coba main-main nih ke lantai rooftop dari Prime Park. Nah, ini adalah infinity pool yang begitu bersih, begitu cakep banget lah intinya. Pokoknya cakep banget lah. Dari sini kita akan bisa melihat sunset. Nah, kok bisa lihat sunset? Karena memang kan kota Mataram ini di pinggir pantai ya. Tepatnya di pantai utara Pulau Lombok yang berhadapan langsung dengan Pulau Bali. Nah, saat kita berkunjung kemarin, kita sempat ngelihat sunset yang begitu indah. Yang di depan sunset itu ada Gunung Agung Bali. Jadi kelihatan juga Gunung Agung Bali dari rooftop atau dari infinity pool Prime Park Hotel ini.
Nah, begini ya pikniker suasana sore di Infinity Pool Prime Park Hotel. Pengunjung sudah mulai banyak yang berenang, terutama anak-anak. Orang dewasa juga banyak yang berenang ya piknikers. Karena memang suasananya ini ibaratnya nggak ngalahin sunset di pinggir pantai. Walaupun kita di hotel, tapi sunsetnya Masya Allah indah banget piknikers di puncak atau di rooftop hotel ini. Oh iya piknikers, perlu diketahui juga kolam renang ini bukanya hanya sampai jam 6 sore ya. Jadi piknikers kalau mau berenang malam nggak bisa karena hanya buka sampai jam 6 sore. Jadi usahakan sebelum jam 6 pikniker sudah naik nih ke lantai paling atas biar nggak ketinggalan sunset terindah di Pulau Lombok. Salah satu sunset terindah di Pulau Lombok. Di kolam renang ini juga disediakan area bilas, kemudian ada juga kamar mandi dan toilet ya, sehingga nggak perlu khawatir untuk ganti baju dan segala macam. Beberapa fasilitas lain yang ada di hotel ini adalah ada sky dining tapi belum buka ya pas kita visit kemarin. Kemudian ada spa dan gym juga. Sekarang kita coba lihat area gymsnya seperti apa. Area gymsnya memang gak terlalu luas ya piknikers. Hanya ada beberapa alat olahraga aja atau alat treadmill. Tapi mereka bagus juga ngakalinnya dikasih kaca sehingga kesannya lebih luas. Dari area gym juga terlihat ya pemandangan Masjid Islamic Center Lombok. Nah kebetulan udah malam, kita berkunjung ke Masjid Islamic Center Lombok. Masjidnya juga ternyata besar dan megah ya piknikers. Untuk naik ke atas atau akses ke lantai 2 sudah disediakan juga eskalator. Nah seperti ini suasana di dalam masjidnya sangat megah dan mewah. Dan luar biasa ya piknikers, sulit diungkapkan dengan kata-kata keindahan dari dalam Masjid Islamic Center Lombok ini. Dan selamat pagi di Kota Mataram. Jika sebelumnya kita bisa lihat sunset ya di sore hari, kalau pagi kita juga bisa lihat sunrise ya dari Hotel Prime Park Mataram ini. Nah sekarang kita akan sarapan. Nama restorannya adalah Kunyit Resto. Jadi lucu ya namanya Kunyit. Dan jenis makanan yang disajikan di Kunyit Resto ini juga beragam. Mulai dari kue basah, kemudian aneka bubur tradisional, kemudian ada aneka roti, aneka cemilan juga, yang semuanya ini rasanya enak ya piknikers ya. Kemarin itu kita kebetulan nginapnya 2 hari ya piknikers. Jadi pas sarapan itu kita bisa cobain semua menu makanan paginya atau sarapan paginya. Jika sebelumnya kita hanya nginap 1 hari itu kayaknya kurang puas ya nyicipin sarapan paginya. Kayaknya ini belum sempat dicobain, yang ini belum, tapi perut udah kenyang. Nah karena nginap 2 hari kita cobain semua menu sarapan paginya dan rasanya worth it ya. Rasanya cukup enak dan pilihannya cukup banyak juga, sehingga piknikers nggak perlu khawatir nih sarapan paginya mau pakai nasi, mau pakai mie, mau pakai roti, ataupun ada juga soto, lontong, pokoknya banyak deh piknikers. Pilihannya membuat kita jadi gelap mata nih, semuanya pengen diambil dan dicoba. Nah, ada aneka buah rebus juga ya piknikers. Ada ubi rebus, pisang rebus, kacang rebus. Jadi makanan sehat juga ada. Kemudian ada juga aneka gorengan ya.
Bagi piknikers yang suka gorengan, mereka sediakan juga gorengan. Posisinya ada di sebelah egg corner. Dan untuk hidangan penutup juga ada aneka buah segar, kemudian ada juga salad. Nah, buah ini selalu direfill kalau kosong, jadi nggak usah khawatir kehabisan buah. Dan ada juga aneka jus ya. Jus ini adalah jus buah murni. Dan juga disediakan buah utuh ya, buah yang belum dipotong. Nah, kelebihannya di perempak ini mereka juga sediakan minuman tradisional yaitu jamu. Jadi piknikers kalau pengen minum jamu, mereka juga sediakan jamu. Malam pertama kita nginap di Perempak. Setelah main-main ke Masjid Islamic Center, kita cobain dinner di Kunyit Resto juga piknikers ya. Kita pengen lihat seperti apa suasana restonya di malam hari. Suasananya sepi ya kalau malam hari, tapi lebih private aja karena nggak begitu banyak orang. Nah, ini adalah menu makanannya. Harga makanannya relatif ya, sesuai standar hotel lah ya. Kemudian kita coba cek dan ternyata pilihannya jatuh ke ayam taliwang. Karena memang ayam taliwang ini kan masakan asli Lombok ya piknikers. Nah, kebetulan kita ada di Lombok, nggak ada salahnya nih kita cobain masakan asli Lombok langsung di Pulau Lombok. Apakah rasanya beda sama ayam taliwang yang ada di Jakarta? Nah, nanti kita coba cek ya. Nah, ini tampilan dari ayam taliwangnya. Dari tampilannya aja udah menggoda banget ya piknikers. Ayamnya bener-bener dipenuhi sama bumbu cabe yang begitu menggiurkan nih. Piknikers nggak tergoda nih ngelihat ayam seperti ini. Dan rasanya bener-bener enak ya piknikers. Jadi ternyata ayam taliwang asli Lombok dimakan di Lombok langsung itu ternyata rasanya beda. Enak banget deh pokoknya. Esokan harinya piknikers sebelum kita ke bandara, kita sempetin juga main ke Pantai Senggigi. Pantai Senggigi ini ibaratnya adalah pantai kutanya Lombok ya piknikers. Jadi ini merupakan pusat turis. Di sini memang banyak turis dan banyak hotel-hotel yang kondisi pantainya kurang lebih mirip seperti Pantai Kuta Bali. Jadi sangat ramai di saat musim-musim liburan. Ini kebetulan di weekday dan bukan musim liburan, jadi memang nggak begitu banyak turis yang kita jumpai di sini. Tapi menurut infonya kalau di musim liburan ini penuh sama turis nih. Udah mirip Pantai Kuta lah pokoknya, Pantai Kuta yang di Bali. Baik piknikers, selesai sudah liburan singkat kita di Pulau Lombok dan saatnya balik ke Jakarta. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita makin keren lagi nih konten-kontennya di masa yang akan datang. Wassalamualaikum piknikers.